tepuk tangan di atas kepala, come on. Memuji meninggikan namamu ya Bapa. Katakan dia pencipta semesta, memberi kehidupan, layak ditinggikan. Tandanya tak tergoyahkan, dia tak tersandingkan, hanya dia yang sempurna. Masyhur segala kekuatannya, jika dari sisiku siapa lawanku? Tiada pengampun aku, serahkan hidupku kepadanya, Raja
kepadanya. Apabila jatuh takkan dibiarkan tergeletak, sebab Engkau Tuhan, sebab Tuhan yang akan selalu menopang tangannya. Mari bersama angkat tanganmu, katakan bersamamu selamanya takkan goyah. Oh 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 oh, bersamamu Tuhan. Oh 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 oh, takkan goyah. Oh 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 oh, Engkau gunung batu dan menara kekuatan. Tuhan menetapkan semua langkah umatnya, yang hidupnya selalu benar berkenan kepadanya. Cuman sama-sama angkat tanganmu. Bersamamu selamanya takkan goyah. Say, oh 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 oh, bersamamu Tuhan. Oh 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 oh, takkan goyah. Oh 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 oh, Engkau gunung batu dan menara kekuatan. Come on, say, we are one. We are one. We are one. Bersamamu selamanya takkan goyah. Bersamamu Tuhan, bersamamu selamanya takkan goyah. Say, oh 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 oh, bersamamu Tuhan. Oh 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 oh, takkan goyah. Oh 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 oh, Engkau gunung batu dan menara. One more time, say, oh 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 oh, bersamamu Tuhan. Oh 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 oh, takkan goyah. Oh 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 oh, Engkau gunung batu dan menara kekuatan. Kau dahsyat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hai Algears, welcome home bagi kalian regional Jatim, Bali, Lombok, Kepulauan Nusa dan juga Australia. Senang sekali rasanya bisa berjumpa dengan kalian semua, sekalipun saya ada di tempat ini dan kalian ada di rumah masing-masing. Ayo sama-sama kita ikuti ibadah live streaming hari ini dengan hati yang sungguh-sungguh dan antusias untuk menerima impartasi yang besar. Karena saya percaya bahwa tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan. Amin, amin. Untuk informasi selanjutnya, Connect Group akan tetap berjalan seperti yang luar biasa, yaitu akan diadakan secara online. Jadi pastikan untuk setiap kalian jangan sampai kelewatan. Dan bagi setiap kalian yang ingin tahu nih seputar informasi tentang Connect Group, kalian bisa menghubungi Gembala AOG gereja lokal masing-masing. Dan bagi kalian juga yang baru pertama kali mengikuti ibadah live streaming hari ini, kalian ingin tahu seputar informasi tentang gereja kita, bahkan mau memberi diri untuk tertanam di dalamnya, kalian bisa menghubungi nomor telepon yang ada di bawah sini.
Saya tahu rasanya pasti setiap kalian bosan ada di rumah dan bingung mau ngapain. Tetapi alangkah baiknya untuk kita tetap ada di rumah dan jangan kemana-mana. Jadi saya sangat menyarankan jikalau tidak perlu untuk keluar rumah, tetap ada di rumah ya. Dan pergunakan waktu yang ada. Tetap semangat, tetap antusias dan berapi-api di dalam Tuhan. Mari sama-sama saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita berdoa untuk memberikan persembahan buat Tuhan. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kalau ya Tuhan sepanjang hari ini Tuhan atau di dalam keadaan ini Engkau masih begitu baik ya Tuhan menyertai kami dan seluruh keluarga kami. Dan tiba saatnya ya Tuhan, hari ini kami memberikan persembahan ya Tuhan. Biarkan dari persembahan ini bisa digunakan untuk memperlebarkan kerajaan-Mu, karena ini adalah cinta bukti kasih kami Tuhan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dibuka kelas MSc online yaitu MSc 1 dan MSc 3. Kelas MSc 1 pendaftaran dimulai pada hari ini sampai dengan tanggal 13 Juni 2020. Dan untuk kelas MSc 3, pendaftaran ditutup mulai tanggal 3 Juni 2020. Untuk informasi pendaftaran Anda dapat menghubungi CGL di kota Anda masing-masing. Untuk update informasi seputar gereja lokal Anda dapat melihat infonya melalui Instagram Gereja Mawar Sharon di kota Anda. Untuk persembahan dapat dilakukan melalui QR Code di handphone Anda masing-masing melalui aplikasi BCA Mobile, Sakuku, OVO, Dana, GoPay, ShopeePay, dan Link Aja, atau transfer melalui rekening BCA atas nama GRC Mawar Sharon. Mari menjadi berkat lewat kesaksian Anda dengan mengirimkan pesan melalui Instagram GMS Sidoarjo atau di nomor telepon 096 6771 6771. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. My heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near. In your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to
Kami undang hadirat-Mu memenuhi setiap hati yang haus dan lapar akan Engkau. We want to worship, we want to live for You. And we want to worship for the rest of our lives. My heart is full, my heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near, Jesus, in Your embrace I belong. Lord, all I ever need. Katakan dengan segenap hati. My heart is full, yes, my heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near, in Your embrace I belong. Lord, all I ever need is You. Say my heart is full, my heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near, in Your embrace I belong. Lord, all I ever need is You. My heart is full, my heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near, in Your embrace I belong. Lord, all I ever need is You. My heart is full, my heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near, in Your embrace I belong. Lord, all I ever need is You. Lord, all I ever need is You. Lord, all I ever need is You. Terima kasih ya Tuhan buat setiap penyertaan, buat setiap hadirat-Mu ya Tuhan di dalam setiap ibadah ibadah online yang kami sudah jalani ya Tuhan berminggu demi minggu. Dan hari ini di minggu ini ya Tuhan kami percaya Tuhan Engkau hari ini berbicara lagi di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berbicara secara tajam di dalam hati dan hidup kami sehingga setiap kami ya Tuhan diubahkan, setiap kami bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Urapi kami semua termasuk hamba-Mu ya Tuhan, biar hari ini ya Tuhan kami mendengar suara-Mu dan kami diubahkan. Thank you ya Tuhan, di dalam nama Yesus yang siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. Silakan duduk semuanya, mari kita sama-sama lihat di dalam firman Tuhan. Mari kita buka sama-sama di dalam Mazmur pasal yang pertama, saudara-saudara. Hari ini temanya adalah bertumbuh dan berbuah di dalam setiap musim kehidupan, saudara ya. Bertumbuh dan berbuah di setiap musim kehidupan. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saudara, saya bacakan buat kalian semua. Oke, jalan orang benar dan jalan orang fasik.
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Oke saudara ya, saya jadi lupa menyapa Anda semua. Apa kabar semuanya? Tentu saya berharap Anda semua sehat, disertai Tuhan, berapi-api di dalam Tuhan, saudara ya. Tetap saat teduh, tetap menjadi berkat dimanapun berada, saudara ya. Dan senang sekali bisa berjumpa dengan kalian semua. Saya yakin dan percaya sebentar lagi kita berdoa, berharap sebentar lagi kita akan sama-sama bisa beribadah bersama-sama lagi di gereja kita, di tempat gereja kita masing-masing, saudara ya. Oke, kita kembali lagi kepada firman Tuhan. Dikatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukanya ialah Taurat Tuhan. Dikatakan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dikatakan bahwa dia berbuah pada musimnya, daunnya tidak pernah layu, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya rasa baik kalian maupun saya kepingin jadi orang yang demikian. Kenapa? Kita kepingin bahwa semua yang kita kerjakan berhasil. Kita kepingin semua yang kita perbuat itu disertai Tuhan. Orang yang berhasil di dalam pekerjaannya tentu bukan karena hasilnya sendiri, tetapi karena ada penyertaan Tuhan. Saudara, kalau saudara baca di Yehezkiel pasal yang ke-47 ayat yang ke-12, itu ditegaskan kembali. Dia juga menggambarkan sama, saudara. Ada pohon yang ditanam, yang tumbuh di tepi aliran, di tepi pinggirnya, di tepi pinggir sungai, saudara ya, tepi aliran air, digambarkan sungai. Nah, sungai itu, aliran air itu digambarkan, aliran air itu bukan aliran air biasa, tapi aliran air yang keluar dari bait suci. Dikatakan di Yehezkiel 47 ayat 12, saya bacakan, pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu, buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Kalau kita sama-sama baca tadi, saudara, dikatakan bahwa Mazmur pasal yang pertama dikatakan pohon itu punya daun tidak pernah layu. Sama, saudara, dikatakan bahwa dikatakan di Yehezkiel pasal 47 dikatakan juga daunnya juga enggak layu. Dikatakan di Mazmur pasal yang pertama buahnya dia akan berbuah tepat pada musimnya. Dan diperjelas di Yehezkiel pasal 47 dikatakan tiap bulan pasti ada buahnya. Buahnya bisa jadi makanan dan daunnya bisa jadi obat, saudara ya. Alangkah senangnya, alangkah berbahagianya jika hidup kita itu bisa bertumbuh dan berbuah di setiap masa, di setiap musim kehidupan. Tidak pernah layu daunnya. Hidup kita ini gak pernah kering. Kita ini selalu bisa jadi berkat buat orang lain. Dan hidup kita ini juga bisa memberkati diri sendiri. Bisa juga memberkati orang lain. Seneng banget rasanya. Saya percaya kalau saya minta untuk angkat tangan, semua orang pasti akan angkat tangan. Saya mungkin adalah orang pertama kali yang mengangkat tangan juga. Karena saya juga kepengen, saudara ya. Nah, saudara, kalau firman Tuhan dituliskan demikian, berarti Tuhan juga rindu bahwa hidup kita ini bisa bertumbuh dan berbuah di dalam setiap musim kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar sama-sama tentang satu tokoh, saudara ya. Tokoh ini berhasil untuk bisa berbuah dan bertumbuh di dalam setiap musim kehidupannya. Namanya tokoh ini adalah Daniel. Kalau saudara pelajari kitab Daniel dari pasal yang pertama sampai pasal yang ke-12, saudara akan menemukan kisah dari Daniel. Daniel ini adalah seseorang yang dia bukan seorang dari rakyat kalangan biasa, tidak. Tapi dia adalah termasuk salah satu keturunan bangsawan atau kerajaan dari bangsa Israel.
Yang hari itu di mana Israel dijajah oleh bangsa Babel, saudara. Dan kemudian semuanya diangkut ya saudara, mereka semua diangkut dan dibawa ke Babel. Yang dibawa itu adalah orang-orang yang berkualitas, keturunan raja-raja, keturunan bangsawan, orang-orang yang bisa dipakai, berguna untuk kerajaan Babel. Sedangkan orang-orang yang dianggap tidak berguna ditinggalkan di sana saudara, di bangsa Israel tersebut, di tempat yang dijajah itu. Ditinggalkan di sana. Sedangkan yang berguna dibawa semua. Salah satu yang dibawa itu adalah Daniel dan termasuk juga ada Sadrak, Mesak dan Abednego, 3 temannya Daniel itu dibawa semua ke sana, ke tempat pembuangan, dibawa yaitu ke kerajaan Babel saudara ya. Mereka semua di training, dilatih untuk apa saudara? Supaya bisa bekerja dan bisa juga berfungsi memperkuat kerajaan Babel. Saudara, Daniel ini diangkut ketika dia masih muda. Bersama-sama dengan 3 teman-temannya itu. Kalau mau dilihat sejarahnya saudara, 3 teman-temannya ini seperti adik-adik yang dimentori oleh Daniel saudara ya. Umurnya mungkin gak selisih jauh gitu saudara, tapi ketika mereka diangkut mereka masih muda. Dan dari perjalanan dia masih muda di training di sana saudara, sampai Daniel itu memperoleh posisi dari satu raja kepada raja yang lain saudara. Dan dikatakan Daniel itu berfungsi di tempat itu sampai kerajaan Babel kemudian dijajah oleh kerajaan Media, kemudian berubah menjadi kerajaan Persia. Daniel tetap ada di sana. Daniel bukan hanya sekedar menjadi karyawan atau staf biasa, tetapi Daniel menjadi orang penting di setiap pergantian posisi kerajaan tersebut. Mulai dari kerajaan Babel yang dipimpin oleh Nebukadnezar, kemudian berganti raja Belsyazar, kemudian berganti pemerintahan kepada pemerintahan Media yang dipimpin oleh Raja Darius. Kemudian pindah lagi kepada pemerintahan Persia yang dipimpin oleh Raja Kores. Daniel itu selalu berada di posisi-posisi penting saudara. Posisi-posisi yang membantu raja yang hari itu sedang memerintah. Dikatakan bahwa raja-raja itu memilih Daniel untuk posisi itu. Bahkan raja-raja itu beberapa kali dikatakan bahwa mempromosikan Daniel, memberikan pangkat kepada Daniel. Saudara, kenapa Daniel ini begitu luar biasa hidupnya? Walaupun dia ada di dalam negeri pembuangan, walaupun dia sedang berada di negeri orang-orang yang menjajah bangsanya, tapi dia bisa berfungsi, dia tetap bisa berbuah, dia tetap bisa menunjukkan sikap yang baik. Dan dia bisa memberkati orang-orang sekitar, baik bangsanya maupun orang-orang yang sedang menjajah bangsanya sendiri saudara. Orang ini orang yang luar biasa dan dikatakan mulai dari muda sampai tua. Dikatakan Daniel ini terus berbuah hidupnya. Dan kalau saudara pelajari mulai dari Daniel pasal yang ke-7 sampai pasal yang ke-12. Daniel mendapat penglihatan-penglihatan yang dinyatakan oleh Tuhan di dalam hidupnya. Tentang apa saudara? Tentang masa di zaman akhir saudara. Zaman akhir kapan? Di masa-masa kita sekarang. Bahkan di masa-masa yang akan datang. Dia dapat penglihatan itu. Dia dapat pernyataan itu. Padahal siapa Daniel saudara? Daniel ini bukan orang yang dipilih menjadi imam yang melayani di dalam rumah Tuhan, bukan. Tapi orang ini mendedikasikan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga Tuhan bisa pakai dia, sehingga Tuhan bisa menyatakan kuasanya. Saudara-saudara, kenapa sih kok Tuhan itu rindu kita ini bertumbuh dan berbuah di setiap musim kehidupan kita? Army of God, dengarkan ini. Ada 4 alasan kenapa kok Tuhan ingin kita itu selalu bertumbuh dan berbuah di dalam setiap musim hidup kita. Yang pertama saudara, karena Tuhan ingin menyatakan keinginan, rencananya dan tuntunannya kapan saja di dalam kehidupan kita. Kita kan seringkali bertanya ya, gimana sih caranya dengar suara Tuhan? Nah pertanyaannya begini saudara, kalau saudara tanya, gimana caranya mendengar suara Tuhan? Atau saudara tanya pertanyaan yang paling mendasar, bisa gak ya aku mendengar suara Tuhan? Coba pertanyaannya dibalik kepada Tuhan. Apakah Tuhan kepingin bahwa kita mendengar suaranya? Saudara, jawabannya ini adalah absolut.
Artinya jawabannya pasti. Tuhan sebenarnya rindu setiap kita anak-anaknya mendengar suaranya, mendengar tuntunannya, mendengar arahannya, mendengar semua guidance-nya. Dia rindu kita ini mendengar apa yang dia mau, mendengar kehendaknya. Bukan hanya kita yang kepingin mendengar suara Tuhan, bukan hanya kita yang bertanya apakah aku bisa mendengar suara Tuhan. Tuhan itu kemudian menyodorkan dirinya, aku rindu engkau mendengar suaraku. Oleh sebab itu Tuhan selalu berkata, ayo datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Dikatakan bahwa ayo datang kepadaku yang begini, yang begitu. Ayo aku bisa menyembuhkanmu. Ayo aku bisa memberikan kekuatan yang baru. Tuhan itu selalu menyodorkan dirinya kepada kita dan berkata, aku bisa memberikan kepadamu berkat. Aku bisa memberikan kepadamu kekuatan. Aku bisa memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan rindu suaranya diberikan kepada kita, diperdengarkan kepada kita. Pertanyaannya, kenapa kita gak bisa mendengar suara Tuhan? Firman Tuhan berkata, bukan telingaku kurang tajam untuk mendengar suaramu. Bukan telinga Tuhan itu kurang tajam mendengar doa kita. Atau tangannya kurang panjang untuk menolong kita di masa kesesakan kita. Tetapi yang menjadi penghalang antara engkau dengan aku, kata Tuhan, ialah dosamu, ialah pelanggaran. Sehingga saudara, setiap dosa pelanggaran kita yang menentang Tuhan membuat mata hati kita gelap. Membuat pikiran kita gelap, membuat roh kita mati. Sehingga kita gak bisa lagi membedakan mana kehendak Tuhan, mana yang bukan, mana yang iya. Mana yang kehendak Tuhan, mana yang bukan kehendak Tuhan. Kita gak bisa lagi sensitif atau peka terhadap suara Tuhan, terhadap keinginan Tuhan. Kita gak lagi bisa membedakan, bahkan mungkin cenderung kita mencocokkan antara keinginan kita dengan apa yang menjadi firman Tuhan. Kadang-kadang kita membuang bagian firman Tuhan yang tidak cocok dengan selera kita. Dan memasukkan selera kita menjadi firman Tuhan. Padahal bukan. Contohnya bagaimana? Ketika kita dengar firman Tuhan. Seringkali kalau itu tidak sesuai dengan kita. Kita kemudian berkata, oh pengkhotbahnya ini loh. Kok terlalu tajam ya ngomongnya, kok begini ya, kok begitu ya. Atau yang kedua, oh firman Tuhan ini cocok buat temanku si ini, cocok buat papa mamaku, cocok buat adekku, cocok buat kakakku. Kita gak pernah mau koreksi diri, kita gak pernah mau evaluasi diri. Kalau dievaluasi kita marah, kita balas, dan kita berkata bahwa gak mungkin dan lain sebagainya. Saudara, firman Tuhan berkata, firman Tuhan itu seperti cermin. Kalau kita bercermin, kita akan melihat kita ini sebenarnya dalam kondisi seperti apa? Apakah di wajah kita ini ada kotorannya atau di wajah kita ini lagi bersih? Apakah dandanan kita sudah rapi atau dandanan kita ini masih berantakan? Saudara, firman Tuhan itu seperti cermin. Adakah di antara kita hari ini, saudara? Adakah di antara kita hari ini kalau mendengarkan firman Tuhan, kita kemudian berkata, apakah aku sudah melakukannya? Saudara, Tuhan tuh rindu mendengar. Tuhan tuh rindu menyatakan tuntunannya kepada hidup kita. Apakah kita rindu mendengar suaranya, saudara? Kepada siapa yang rindu mendengar suaranya, Tuhan bukan hanya menyatakan tuntunannya atas hidupnya. Tetapi Tuhan juga akan menyatakan hal-hal yang ada di dalam isi hatinya. Kita hari ini belajar tentang Daniel. Kalau saudara nanti baca ya saudara, setelah saudara nonton ibadah online ini, saudara mengikuti ibadah online ini. Saudara baca Daniel pasal 7 ayat ke-12, pasal 7 sampai yang pasal 12. Saudara akan lihat Tuhan itu sampai menyatakan melebihi apa yang ingin Daniel dengar. Tuhan menyatakan keinginannya bahkan melebihi masa hidupnya Daniel. Masa yang masih jauh yang akan datang, Tuhan nyatakan isi hatinya kepada Daniel. Itu Daniel. Kalau saudara baca juga firman Tuhan. Satu kali ketika Tuhan itu ingin memusnahkan Sodom dan Gomora. Dia berkata di dalam hatinya, apakah ini kusembunyikan dari Abraham? Bukankah Abraham ini adalah orang yang nanti akan kujadikan bapak segala bangsa? Kemudian Tuhan menyatakan isi hatinya kepada Abraham. Abraham, aku akan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sehingga Abraham bisa berdoa buat Sodom dan Gomora dan berkata, terjadilah tawar menawar. Dari 50, kalau ada 50 orang benar Tuhan, jangan musnahkan ya Tuhan. Sampai menjadi 10 orang benar. Kalau ada 10 orang benar, jangan dimusnahkan ya Tuhan. Dan Tuhan berkata, iya, oke. Ternyata
Gak sampai 10. Akhirnya dimusnahkan juga. Saudara-saudara, Tuhan tuh rindu menyatakan keinginannya. Tapi Tuhan tuh cari. Mataku menjelajah seluruh bumi. Mataku menjelajah seluruh bumi. Mencari orang-orang yang hatinya itu melekat kepada Dia. Adakah kita rindu mendengar suaranya? Atau hanya kita ini rindu mendengar hanya sekedar nubuatan atau pernyataan-pernyataan yang hanya sifatnya baik untuk telinga kita. Tetapi kita gak mau untuk supaya Tuhan memperdengarkan semua kehendaknya atas hidup kita. Semua penuh full. Baik yang Dia suka akan hidup kita maupun yang Dia berkata kamu harus ubah ini, ubah itu. Atau kamu harus lakukan ini, lakukan itu. Yang mungkin tidak ada kaitannya dengan dirimu. Contoh misalnya, sudah waktunya kamu berdoa buat teman-teman sekolahmu. Sudah waktunya kamu berdoa buat kampusmu. Sudah waktunya kamu berdoa buat keluargamu. Sudah waktunya kamu berdoa buat saudaramu yang menyakitimu. Sudah waktunya kamu ini berdoa buat teman pelayananmu. Itu gak ada kaitannya dengan hidupmu kan? Itu gak ada kaitannya dengan hidup kita. Maukah engkau Tuhan memperdengarkan suaranya, keinginannya ke dalam hidup kita? Yang kedua saudara, kenapa? Kok Tuhan rindu kita bertumbuh dan berbuah di setiap musim kehidupan kita? Yang kedua, karena Tuhan kepingin memakai kita, ingin memakai kita kapan saja. Tidak tunggu ketika kita berkata, aku merasa sudah siap. Oh baru Tuhan pakai. Aku belum siap. Oh Tuhan gak pakai. Apakah saudara kita mau membatasi Tuhan dengan apa yang terjadi di dalam hidup kita? Dengan mood kita yang swing, kadang suka, kadang gak suka. Kadang kita lagi mood, kadang kita lagi gak mood. Dan kita berkata bahwa ya kalau aku lagi mood, ini waktunya Tuhan pakai. Kalau aku gak mood, ini waktunya Tuhan gak pakai. Padahal kita gak pernah tahu. Kita juga gak pernah memprediksi, menyangka. Suatu saat, seandainya kita bertemu dengan seseorang, mungkin di supermarket atau di mana dan lain sebagainya. Kita gak pernah merencanakan untuk bertemu seseorang, mungkin kebetulan ketemu teman, kebetulan ketemu saudara. Dan hari itu tiba-tiba saudaramu cerita kepadamu atau mulai kamu melihat ada sesuatu yang butuh ditolong. Apakah saudara Anda perlu, oh tunggu aku puasa dulu 30 hari baru saudara tolong? Saudara sediakan dirimu itu setiap saat untuk Tuhan bisa pakai. Kenapa saudara? Karena kita gak pernah tahu. Setiap masa di dalam kehidupan kita, setiap menit, setiap detik di dalam kehidupan kita. Itu berharga. Dan Tuhan menganggap kita ini berharga. Sehingga Tuhan bisa pakai kita ini jadi alatnya. Dan setiap waktu ada orang-orang yang butuh ditolong. Saya masih ingat banget. Suatu saat saudara. Suatu saat ada orang, saya masih ingat di dalam satu ibadah saudara ya. Ada dalam suatu ibadah. Saya gak terlalu dekat dengan orang ini saudara ya. Dengan jemaat ini. Anak muda saudara ya. Dia lagi pelayanan. Waktu itu lagi pelayanan di dalam gereja. Waktu itu ibadah lagi pertemuan yang besar gitu ya. Perkumpulan yang besar. Semua lagi celebrate sama-sama lagu terakhir. Mau doa berkat gitu ya. Lagunya lagu yang semangat ceria. Tiba-tiba gak tahu kenapa di dalam hati saya dan di mata saya. Padahal biasanya ya orang tuh biasanya pelayanan. Tapi saya gak terlalu notice gitu saudara ya. Gak terlalu memperhatikan. Tiba-tiba mata saya terarah kepada anak muda ini. Dan kemudian di hati saya ada dorongan untuk mendoakan dia. Kemudian saudara mau menuju ke doa berkat. Gembalanya sudah naik. Saya ada di bangku jemaat. Dan tiba-tiba kayak ada dorongan saya harus datang ke orang muda ini. Saya datengin, saya kemudian doakan dia. Boleh enggak saya doakan kamu? Saya doakan dia. Selesai, saya bilang gini. Setelah ibadah ini kamu punya waktu enggak sih untuk kita ngobrol sebentar? Saya bilang gini. Dia berkata oke. Akhirnya saudara, dia menyetujui setelah selesai ibadah. Dia menemui saya dan kami berdoa ngobrol saudara. Kemudian saya bertanya kepada dia. Saya gak tahu apa yang kamu alami. Tapi saya merasa kamu ini perlu cerita. Sementara tadi ibadah, saya kayak terdorong untuk mendoakan kamu. Kamu gak apa-apa kah? Saya tanya begitu.
Tahukah saudara apa yang dia bilang kepada saya? Anak muda ini kemudian nangis di depan saya. Anak itu nangis di depan saya dan dia berkata, sebenarnya ini adalah hari terakhir. Aku ini mau melepaskan pelayananku dan aku gak mau melayani lagi. Saudara-saudara, kalau hari itu saya menjadi orang yang tidak taat, hari itu saya jadi orang yang tidak mempersiapkan diri untuk tidak dipakai Tuhan hari itu saat itu, atau saya merasa bahwa oh aku lagi galau perasaanku, moodku lagi gak enak, aku lagi gak siap, aku lagi begini dan lain sebagainya. Tahukah saudara, hari itu mungkin itu adalah hari terakhir. Mungkin bisa orang lain yang dipakai, saya tidak tahu. Tapi mungkin juga bisa jadi orang itu, anak muda itu, bisa jadi hari terakhir di mana dia datang kepada Tuhan, datang ke gereja, bahkan datang melayani Tuhan. Hari itu dia memutuskan itu adalah hari terakhir dia melayani Tuhan. Dan mungkin hari terakhir dia datang ke gereja karena dia sudah putus asa dengan hidupnya. Saudara-saudara, mari kita menjadi orang-orang yang selalu siap sedia. Tuhan bisa pakai aku kapanpun. Tuhan bisa pakai aku dimanapun. Tuhan bisa pakai aku saat apapun. Oleh sebab itu saudara, kalau engkau ingin menjadi orang-orang yang bisa Tuhan pakai di masa apapun, mari saudara siapkan dirimu. Pastikan dirimu untuk bertumbuh dan berbuah di setiap musim kehidupanmu. Entah usiamu berapapun, entah kondisimu lagi baik atau tidak baik, entah engkau lagi, bahkan mungkin ketika engkau lagi sehat atau sakit. Siapkan dirimu setiap saat untuk Tuhan bisa memakaimu saudara. Yang ketiga, kenapa kok Tuhan ingin kita ini bertumbuh dan berbuah di setiap musim kehidupan? Yang ketiga saudara, karena Tuhan ingin memberkati kita kapan saja. Tuhan ingin memberkati kita kapan saja. Tahukah saudara, tidak akan mungkin Daniel itu menyangka ketika terjadi perubahan pergantian posisi raja atau posisi penguasa kerajaan dari Babel ke Media, dari Media ke Persia, atau dari Raja Nebukadnezar ke Belsyazar. Saudara, dia mungkin bingung gitu ya. Dia mungkin gak akan menyangka apakah dia lagi yang akan terpilih atau dia lagi yang akan dipercaya. Dia tidak akan menyangka itu. Yang dia tahu adalah satu saudara. Yang dia tahu adalah jalani aja. Aku ini cuman orang buangan. Belum tentu aku dipilih lagi. Kan itu keputusan dari raja. Bukan keputusan dari dia. Apakah dia mengajukan diri? Ya tentu tidak. Yang memilih itu adalah raja. Raja yang berkuasa. Tapi saudara, ketika engkau menyiapkan dirimu untuk bertumbuh dan berbuah di setiap musim kehidupanmu, saya yakin bukan hanya orang yang dekat dengan Tuhan yang akan diberkati hidupmu, tapi orang yang tidak kenal Tuhan pun akan diberkati dengan hidupmu, sehingga berkat itu bisa datang ke dalam kehidupanmu kapan saja, karena mereka bukan hanya melihat dirimu dan prestasimu, tapi mereka melihat siapa tuh saudara, melihat Tuhan yang ada di dalam hidupmu. Melihat Tuhan yang ada di dalam hidupmu. Ketika Saul sedang lagi ditinggalkan oleh roh Tuhan karena dia tidak menuruti semua apa yang Tuhan mau, dia selalu menentang Tuhan. Dia selalu sejak hari itu dia sering dikuasai oleh roh jahat yang membuat dirinya itu berantakan. Tahukah saudara, yang membuat Saul menjadi sadar ketika dia habis dirasuki oleh roh jahat dan menjadi sadar. Bagaimana caranya? Dipanggillah seorang pemain kecapi yang dekat dengan Tuhan. Siapa itu orangnya? Daud saudara. Sebelum dia jadi raja Israel, Daud itu orang yang kemudian dipanggil untuk main kecapi di depannya Raja Saul. Supaya roh jahat yang ada di dalam dirinya Raja Saul itu pergi dari hidupnya. Saya katakan kepada Anda semua saudara, ini saudara Saul yang lagi jauh dari Tuhan. Saul yang lagi dikuasai oleh roh jahat. Saudara, hidupnya diberkati oleh kehidupan Daud. Daud memastikan dirinya untuk bisa menerima berkat kapanpun saudara. Ketika berkat itu datang, promosi datang dari seorang penggembala kambing domba 2-3 ekor milik ayahnya sendiri, sampai masuk ke istana raja, sampai jadi orang yang melayani raja sendiri. Kalau dia gak siap, gak mungkin hari itu dia ada saudara. Siapkan diri.
Kalau dia nggak pernah menyiapkan diri bertumbuh dan berbuah di dalam setiap musim kehidupannya. Saat Nabi Samuel datang untuk mau mengurapi salah satu dari anak Isai, tidak mungkin Daud yang dipilih. Hari itu karena Daud mempersiapkan diri. Daud berbuah, bertumbuh di dalam setiap musim. Sehingga hati Tuhan terarah kepada dia. Saudara-saudara, persiapkan dirimu setiap saat. Bertumbuh dan berbuah di setiap musim kehidupan. Alasan yang keempat dikatakan, kenapa kok kita harus bertumbuh dan berbuah di setiap musim kehidupan? Karena kalau kita bertumbuh dan berbuah di dalam setiap musim kehidupan, kita akan jadi pribadi yang kuat. Jadi pribadi yang gak mungkin goyah, gak gampang goyah. Gak karena tekanan, gak karena juga berkat, gak karena teman, gak karena hinaan dan lain sebagainya. Kemudian kamu pergi meninggalkan imanmu, kamu pergi meninggalkan Tuhan. Kamu kemudian jadi orang yang sembrono, jadi orang yang sudah lagi gak di jalurnya Tuhan. Contohnya apa yang dilakukan Daniel? Mari kita sama-sama lihat saudara. Di Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Daniel pasal yang ke-6, mari kita sama-sama lihat saudara ya. Daniel pasal yang ke-6 ayat 11 sampai 12. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Ini peristiwa ketika Daniel itu sedang mau dijebak oleh rekan-rekannya yang lagi iri. Kenapa? Karena Daniel dapat posisi tinggi. Rekan-rekannya, orang-orang yang ada di dalam kerajaan tersebut, saudara, iri sama Daniel. Karena Daniel dapat kasih karunia dari raja yang berkuasa hari itu. Yaitu waktu itu adalah Raja Darius, orang Media, saudara ya, kerajaan Media waktu itu. Mereka mau menjebak Daniel. Didapati kesalahan di dalam dirinya Daniel. Maka apa yang terjadi saudara? Maka orang-orang itu berusaha mencari cara gimana caranya menjatuhkan Daniel. Mari kita coba sama-sama lihat saudara ya. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Pasal yang ke-6 saudara ya. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan, membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawaban, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan. Sebab ia setia, tidak ada didapati suatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak dapat mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil rakyat, para menteri dan bupati telah bermufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu. Buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat suatu perintah dengan larangan itu. Jadi untuk menjebak, dikeluarkan mereka itu menghasut Raja Darius. Ayo keluarkan perintah. Dalam 30 hari jangan ada seorang pun menyembah siapapun selain Raja Darius untuk minta sesuatu. Apa yang dilakukan Daniel saudara? Apa yang dilakukan? Dia berkata di ayat yang ke-11, demi didengarnya Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dan dalam kamarnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Lihat ini saudara. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya.
seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk, mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Setelah itu apa yang terjadi? Daniel ditangkap, dimasukkan ke dalam gua singa, saudara. Apakah Daniel tidak tahu konsekuensinya? Pasti Daniel tahu konsekuensinya. Karena surat perintah itu pasti disebarkan dan pasti konsekuensinya juga sudah diumumkan. Siapa yang tidak mau menuruti akan dimasukkan ke gua singa. Tetapi saudara, orang yang bertumbuh dan berbuah di dalam setiap musim kehidupannya akan jadi orang yang kuat. Orang yang tidak mudah goyah karena tekanan apapun. Orang yang tidak mudah lengah karena apapun, saudara. Dia akan jadi orang yang berpendirian teguh, orang yang berpendirian kokoh. Gak mau jadi orang yang menyakiti isi hati Tuhan. Saudara, itulah keuntungannya. Kalau saudara bertanya di dalam diri sendiri, kenapa ya kok aku ini sering jatuh dan bangun, saudara, di dalam dosa? Kok aku ini sering jatuh dan bangun di dalam menyenangkan hati Tuhan? Mari mulai belajar, ambil keputusan untuk apa, saudara? Untuk kita mau bertumbuh dan berbuah di dalam setiap musim kehidupan kita. Mungkin hari ini tumbuh kita itu masih berapa senti, buahnya masih kecil. Gak apa-apa, teruskan. Karena suatu saat pertumbuhan yang kecil-kecil itu akan bertumbuh terus ke atas. Dan tanpa kita sadari kita sudah bertumbuh banyak, kita sudah berbuah lebat. Dan di saat itu saudara, prinsip kita akan jadi jauh lebih kuat, nilai-nilai kita akan jauh lebih kokoh. Hati kita ini jadi orang yang tidak mudah digoyangkan oleh apapun. Selain tidak mudah digoyangkan oleh apapun, saudara, yang kedua adalah pribadi yang teguh dan kokoh itu adalah tidak lengah karena sogoan. Lihat saudara, di Daniel pasal yang kelima ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Kemudian Daniel menjawab raja siapa ini? Raja kedua di waktu kerajaan Babel berkuasa. Namanya adalah Raja Belsyazar, saudara ya. Dikatakan bahwa tahanlah hadiah Tuanku, berikanlah pemberian Tuanku kepada orang lain. Namun demikian aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada Tuanku. Kenapa kok Daniel berkata tahan hadiahmu ya raja, berikan kepada orang lain. Aku akan melakukan tugasku. Tanpa kau suruh kasih hadiah, tanpa engkau memberikan kepadaku ini upeti, aku tetap akan melakukan tugasku. Aku tidak akan melakukan tugasku karena aku ini disogok. Karena aku dikasih ini dan itu baru aku jalan. Enggak, tidak dikasih pun aku jalan. Orang ini jadi orang yang berprinsip. Orang ini bukan jalan, orang ini bukan melakukan tanggung jawab atau tugasnya. Bukan karena dikasih hadiah. Oh kalau tidak dikasih hadiah aku gak mau jalan. Enggak, orang ini tanggung jawab saudara. Pada waktu itu Raja Belsyazar dapat penglihatan di mana ada tangan yang kemudian nulis di tembok. Karena Raja Belsyazar ini sangat jahat sekali. Sehingga Tuhan menghukum dia. Dia ngelihat sebuah tangan di tembok. Tangan saja lagi tulis, ada tulisannya. Kemudian dia tanya sama Daniel, kenapa? Karena Daniel ini pernah menerjemahkan mimpi dari Raja Nebukadnezar 2 kali. Sehingga itu menjadi sebuah track record yang sudah didengar. Oh, orang ini dipenuhi dengan roh Tuhan. Dan orang ini bisa dipercaya, orang ini bisa membantuku. Saudara, sekalipun Daniel punya hak untuk minta hadiah. Mungkin bisa minta ini dan itu, tapi dia enggak. Orang yang bertumbuh dan berbuah di dalam setiap musim kehidupannya. Orang ini akan jadi orang yang tahu membedakan. Kapan waktunya dia ini menerima berkat, kapan waktunya dia melepas berkat. Orang ini harganya tinggi, tidak ternilai. Prinsipnya tidak dijual karena uang. Hidupnya tidak dijual oleh karena dia mengalami oleh karena takut, oleh karena hadiah dan lain sebagainya. Matanya gak hijau saudara. Lihat sesuatu yang bukan haknya. Orang ini orang yang bisa dipercaya. Nah saudara, kalau kita menjadi pribadi yang teguh dan kuat, kita ini akan jadi orang yang bisa berjalan maju ke depan. Orang yang yakin, orang yang optimis. Kenapa? Karena dia tahu ada Tuhan bersama dengan hidupnya. Orang yang kuat, orang itu selalu berjalan maju, gak akan berjalan mundur. Saudara-saudara, bagaimana hidupmu? Apakah selama ini engkau berjalan maju? Atau engkau takut lihat hidupmu? Mau berjalan maju, merasa takut gagal. Mau maksimal, kayaknya gimana? Mau lari, kayaknya kok ragu-ragu.
Bukan hanya ragu kepada sekitar, tapi engkau meragukan dirimu sendiri. Kenapa? Karena engkau tidak membiasakan diri, tidak memutuskan untuk bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan, di dalam setiap musim kehidupanmu. Saudara-saudara, orang yang takut-takut terus tidak akan pernah punya plan di depan. Orang yang ragu-ragu terus tidak akan pernah berani melihat menatap masa depan. Dan orang yang demikian, jangan katakan bahwa hidupnya kepingin sukses. Untuk hidup saja sudah bersyukur, puji Tuhan. Di pikirannya, di hatinya, bayangan untuk rancangan ke depan sudah gak ada. Saya mau berkata kepadamu, Army of God, sering banget ya, sering sekali kayaknya. Mungkin di dalam saat teduhmu, pada waktu khotbah-khotbah diberitakan, engkau sendiri mendengar dengan telingamu. Mungkin engkau sendiri juga mendapat. Tuhan mau memakaimu. Tuhan punya rencana besar dalam hidupmu. Engkau juga baca firman Tuhan. Di dalam Tuhan punya harapan. Masa depan sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang. Engkau sendiri yang membacanya. Engkau sendiri yang mendengarnya. Engkau sendiri yang mendapatkannya. Atau mungkin lebih lagi. Engkau dapat nubuatan, pernyataan Tuhan atas hidupmu. Tetapi saudara, karena ada ragu, ada takut di dalam hidupmu, engkau gak berani melangkah. Engkau takut. Akhirnya nubuatan tinggal nubuatan. Mimpi hanya tinggal mimpi. Visi hanya tinggal visi. Keinginan hanya tinggal keinginan. Apa yang kau baca tinggallah cuman baca. Tidak akan hidup di dalam hidupmu. Kenapa saudara? Karena engkau tidak memutuskan untuk bertumbuh dan berbuah di dalam setiap musim kehidupanmu. Setiap musim di dalam kehidupan kita saudara, itu kesempatan. Kesempatan membuat kita ini belajar lebih lagi. Membuat kita ini lebih luas lagi. Pola pikir kita lebih luas lagi. Hati kita lebih luas lagi. Kedewasaan rohani kita. Saudara, setiap musim itu berguna buat kehidupan kita. Baik musim yang baik maupun musim kering. Musim hujan maupun lagi musim panas. Di musim apapun, itu adalah hal yang berguna di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara, bagaimana caranya supaya kita ini jadi seperti Daniel, bertumbuh dan berbuah di dalam setiap musim kehidupan kita. Ada 4 hal yang saya mau bagikan buat Anda semua. Yang pertama adalah selalu buat keputusan Tuhan adalah prioritas utama. Selalu buat keputusan Tuhan adalah prioritas pertama, kapan saja, di mana saja, dan ketika engkau diperhadapkan dengan apapun juga. Kapan saja, di mana saja, dihadapkan dengan prioritas apapun juga, keadaan apapun juga. Prioritaskan Tuhan di atas segalanya. Jangan prioritaskan keinginan hati, perasaan apalagi. Logika kita, prioritaskan Tuhan. Contoh yang paling simpel saudara ya. Kalau misalnya, hal yang paling simpel. Kalau misalnya Anda lagi kuliah, gak bisa masuk kuliah, jangan titip absen saudara. Belajar dari hal-hal yang kecil, kamu akan bisa melakukan tanggung jawab yang lebih besar. Kalau engkau dari hal yang kecil saja engkau titip absen, bagaimana engkau bisa dipercaya untuk hal yang besar? Untuk uang 100 rupiah saja engkau gak kembalikan, bagaimana untuk uang yang 10 juta engkau kembalikan? Untuk berkata jujur hal yang kecil, bagaimana engkau bisa dipercaya rahasia yang besar di kemudian hari? Saudara, hal-hal semuanya itu dimulai hal yang kecil. Tidak semua langsung besar, karena kalau langsung besar, kapasitas kita ini gak bisa. Manusia itu memang sudah didesain untuk belajar by proses. Oleh sebab itu ada yang namanya proses kehidupan. Ada yang namanya proses belajar. Karena kita ini sudah didesain sebagai makhluk yang bisa menyesuaikan melalui proses. Kita harus diproses dulu baru bisa melebar kapasitas kita. Kalau kita mau langsung, kita yang retak di dalam. Kita retak di dalam. Mungkin kita nggak siap, kita mungkin jadi emosi kita tidak karuan, hati kita kacau, mungkin hubungan kita juga bisa kacau sama orang lain kalau kita nggak siap. Saudara, kita ini didesain by proses. Oleh sebab itu saudara, mulai dari yang kecil, putuskan Tuhan adalah prioritas utama di dalam hidupku kapanpun, dimanapun. Dalam kondisi apapun, dalam masa apapun. Kalau gagal,
Gak apa-apa, bangkit lagi. Putuskan lagi, Tuhan prioritas utama sampai kamu berhasil. Saudara, selalu putuskan Tuhan. Amin, saudara. Kalau ada waktunya di mana engkau benar-benar lagi gak belajar nih. Gak bisa waktu ujian. Ada kesempatan untuk nyontek, bahkan temenmu kasih. Ini loh, supaya nilaimu bagus. Pilihannya ada di tanganmu. Engkau mau menyenangkan hati Tuhan atau kepingin nilaimu baik? Saudara-saudara, pilihlah untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau engkau bisa bertanggung jawab dari hal yang kecil, kau akan berani untuk bertanggung jawab untuk hal-hal yang besar. Dan kau akan dipercaya untuk hal-hal yang besar. Amin, saudara. Orang tuh dimulai dari yang kecil, gak langsung besar. Yang kedua, saudara. Pastikan hubungan kita dengan Tuhan itu connect. Pastikan hubungan kita dengan Tuhan itu connect. Supaya apa, saudara? Apa yang tidak bisa kita lakukan, kita percaya Tuhan melakukannya bagi kita. Kalau hubungan kita ini tidak connect sama Tuhan, kita ini jadi ragu, jadi takut, jadi bingung, jadi gak punya pegangan hidup. Hubungan kita dengan Tuhan itu harus connect. Oleh sebab itu tetaplah saat teduh, tetaplah berdoa, tetaplah baca firman Tuhan, tetap lakukan perintah Tuhan, tetaplah biarkan firman itu jadi hidup di dalam hidupmu. Jadi daging di dalam hidupmu, jadi darah di dalam darahmu. Sehingga apa? Sehingga ketika engkau gak melakukan firman Tuhan, engkau tahu sendiri bahwa ada perasaan di mana perasaan yang berkata di dalam dirimu, hei ayo kamu kembali ke jalan yang benar. Dengan cara apa melakukan itu? Dengan setia sedikit demi sedikit. Tinggal dalam hadirat Tuhan di dalam saat teduh, dalam berdoamu. Kemudian kau membaca firman Tuhan, memahaminya dan melakukannya, saudara. Mari saudara-saudara, saya yakin dan percaya Tuhan rindu ingin menyatakan kehendaknya di dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu tetap connect dengan Tuhan. Apa yang gak bisa kita lakukan, Tuhan bisa lakukan. Orang bisa percaya akan sesuatu yang impossible terjadi di dalam hidupnya. Karena dia connect dengan Tuhan, bukan karena dia pandai. Bukan karena dia punya sesuatu. Amin, saudara. Amin. Mari kita sama-sama lihat di Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-11 sampai yang ke-13. Dikatakan demikian. Dan bahwa Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-11 sampai yang ke-13. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh. Maka, salah saudara ya, maaf. Daniel pasal yang pertama yang ke-11 sampai 13. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael dan Asaria. Adakanlah pencobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari. Dan biarlah kami diberi sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Saudara, dia connect dengan Tuhan, makanya dia berani ngomong ini. Dia berani ngomong. Hari itu yang dia tentang adalah kepala istana dari Raja Nebukadnezar hari itu. Daniel belum jadi siapa-siapa. Daniel masih termasuk orang buangan, belum dipilih jadi tangan kanannya raja. Dia masih masuk dalam masa seleksi, masuk masa training. Kok berani ngomong begitu? Gak takut dihukum kah? Kok berani dia ngomong prinsipnya? Apa yang dia ngomong? Dia bilang kasih kepada kami sayur, kasih kepada kami makanan-makanan yang dia ajukan tuh makanan-makanan yang tidak menentang dari perintah dari Allah Israel. Dia kasih, aku pengen makannya yang ini. Padahal Raja Babel kepengennya mereka semua itu orang-orang muda yang diangkut dari pembuangan. Itu dikasih makanan yang daging-dagingan yang sudah dipersembahkan kepada berhala mereka. Tapi karena Daniel tahu, termasuk 3 temannya dikatakan Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka memutuskan untuk kita enggak mau makanan itu. Kita mau makan makanan yang sesuai yang diperintahkan oleh Allah Israel. Dan buktikan dalam 10 hari ke depan. Dan dikatakan bahwa perawakan mereka lebih baik. Dan mereka lebih berhikmat 10 kali, saudara. Tahukah saudara? Ketika kau connect dengan Tuhan, kau bisa memilih yang baik. Kau berani
untuk mengatakan hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kalau engkau gak connect dengan Tuhan, kekuatan dari mana untuk bisa melakukan firman Tuhan? Gak ada. Harus connect dengan Tuhan. Harus ada di dalam hadirat Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya hatimu ini aman. Yang ketiga saudara, gimana caranya? Dalam masa apapun tetaplah percaya Tuhan tuh baik. Tuhan selalu punya rencana yang terbaik buat hidupmu. Tuhan pasti menolong hidupmu. Dan saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Taruh di dalam hatimu, taruh di dalam pikiranmu. Kapanpun, dimanapun, saat kamu sukacita atau saat kamu ragu, saat kamu bingung, dalam keadaan di atas maupun di bawah, tetapkan di dalam hatimu, renungkan setiap pagi, setiap malam, setiap saat. Tuhan tuh baik, selalu punya rancangan yang terbaik atas hidupku. Selalu menolong walaupun hari ini aku tidak melihat jalan. Dan dia tidak pernah meninggalkanku. Sekalipun hari ini aku sulit mendengar suaranya. Aku mungkin hari ini gak dapat arahan apa-apa. Aku percaya dia menolongku. Aku percaya dia mengarahkanku. Aku percaya kepada dia. Saudara, sekalipun ada banyak orang gak bisa kamu ceritain, gak ada di sekitarmu, kamu berkata Tuhan bersama denganku. Itu yang membuat engkau bisa bertumbuh dan berbuah di dalam setiap musim hidupmu. Ada seorang artis saudara ya. Artis film saudara, seorang wanita di sebuah negara. Saya baca artikelnya, biografinya. Dia bukan anak Tuhan. Dia anak Tuhan saudara. Dia adalah seorang anak Tuhan. Dia masuk di dalam sebuah grup manajemen artis saudara ya. Dari usia 17 tahun. Ketika dia masuk di sana saudara ya. Pasti di training dulu dan lain sebagainya. Tahukah saudara, selama 3 tahun, dia cerita, selama 3 tahun, dia tidak pernah ada orang yang mau kontrak dia untuk terlibat dalam sebuah film, drama, atau iklan, selama 3 tahun. Tapi di dalam selama 3 tahun itu, dia selalu datang ke kantor manajemennya, setiap hari. Ngapain dia datang ke kantor manajemennya? Dia latihan apa? Latihan acting, latihan apapun yang dia bisa. Setiap kali manajemennya kirim dia ke sini ke sana, dia datang walaupun dia pada akhirnya ditolak. 3 tahun. 3 tahun. Dia gak dapat apapun. Tapi dia terus. Hari itu dia berkata, aku mengalami kesendirian. Aku mengalami rasa penolakan selama 3 tahun. Tidak ada orang yang mau menemuiku. Tidak ada orang yang mau menerimaku selama 3 tahun. Tapi tahukah saudara, setelah 3 tahun itu, dia kemudian menerima job. Pertama yang dia terima adalah job-job yang artis-artis atas sudah menolak, gak mau. Dia terima itu. Dia terima dari hal-hal yang kecil. Sampai akhirnya dia jadi artis top saudara. Dia terima banyak penghargaan, penghargaannya banyak sekali. Dan dia jadi artis dengan bayaran mahal. Saat ini. Tahukah saudara? Putuskan di dalam setiap musim kehidupan kita saudara. Untuk berkata bahwa Tuhan tuh baik. Tuhan tuh gak pernah meninggalkan kita. Katakan amin saudara. Tuhan tuh gak pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan tuh selalu ada bersama-sama dengan kita. Percayalah kepada dia. Dia ada bersama-sama dengan hidupmu dan hidupku. Mari sama-sama saudara. Putuskan di dalam hidupmu. Aku mau percaya kepada dia setiap saat. Dan yang terakhir saudara. Gimana caranya supaya aku ini bisa bertumbuh dan berbuah setiap musim hidupku. Yang terakhir, bersyukur dengan apa yang ada padamu sekarang. Kalau ini sudah lewat, saya berharap dalam waktu dekat kita sudah bisa beribadah bersama. Apa yang terjadi di masa-masa kita hari ini, masa-masa stay at home saudara, ini adalah masa yang baik pula. Bersyukur buat setiap keadaan. Ada hal-hal baik yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Apa? Mungkin saudara bisa jadi lebih dekat dengan keluarga. Kamu bisa jadi lebih menghargai ibadah dan CG. Kamu bisa menghargai pelayanan. Kamu bisa menghargai betapa pentingnya hadirat Tuhan. Tanpa Tuhan orang gak bisa hidup. Kamu bisa menghargai pentingnya sekolah, pentingnya kuliah, pentingnya itu kerja.
Kalau suatu saat kamu masuk kerja lagi, kerja seperti reguler pada seperti biasanya sebelum masa ini ada, kamu akan menghargai setiap jam-jam kerjamu. Kamu nggak lagi ngeluh karena gajimu nggak naik-naik. Kalau hari ini ada beberapa di antaramu yang mengalami PHK atau pemotongan gaji dan lain sebagainya, belajar dari masa-masa ini untuk bersyukur dalam keadaan apapun. Bersyukur untuk bisa apa juga, bisa manage hidupmu, mencukupkan diri dengan apa yang ada. Gak belajar foya-foya, sehingga Tuhan bisa percayakan kepadamu lebih dan lebih lagi. Saudara, ini masa-masa yang baik. Setiap masa yang Tuhan izinkan dalam hidup kita ada pelajaran di sana. Dan percayalah bahwa Tuhan menyertai kita. Saudara, putuskan untuk bersyukur. Putuskan untuk bersyukur. Seandainya pun hari ini ada di antaramu yang keluarganya lagi berantakan. Papa, mama mungkin berantem. Mungkin ada di ambang perceraian dan lain sebagainya. Apa yang bisa aku syukuri dari situ? Belajar mengucap syukur. Mengucap syukur apa? Mengucap syukur karena engkau sudah dipilih Tuhan untuk kenal Tuhan duluan. Sehingga engkau bisa jadi penyalur berkat damai sejahtera buat papa dan mamamu. Engkau jadi orang yang berdoa buat keluargamu. Engkau jadi orang yang berdoa menguatkan mamamu, menguatkan papamu. Mungkin engkau gak bisa memberikan nasihat. Tetapi engkau adalah orang yang memakai lututmu untuk mendatangkan sesuatu yang tidak mungkin di keluargamu. Tapi menjadi mungkin. Ada kerajaan Tuhan yang kau datang. Saudara, Tuhan bisa pakai hidup. Katakan amin. Belajar bersyukur. Setelah kejadian ini saudara ya, jangan pernah ada lagi yang bolos tinggi. Jangan pernah lagi ada orang yang berkata begini, wah ibadah bisa minggu depan. Belajar menghargai ibadah. Belajar menghargai yang namanya dibimbing secara rohani. Belajar menghargai yang namanya pemuritan. Lihat hari ini di antaramu engkau bisa tetap on fire, bisa tetap kuat padahal gak pernah bertemu secara langsung. Tapi engkau ikut CG online, ibadah online. Lihat bagaimana leader-leadermu, kemudian kontak kamu, meeting secara online. Bersyukur punya pemimpin rohani. Sekalipun pemimpinnya cerewet mungkin ya. Sekalipun pemimpinnya ada aja yang ditanyain kayaknya ya. Ya, setiap pemimpin itu ada kelebihan, ada kelemahannya saudara ya. Bersyukur saudara. Bersyukur punya orang tua yang bisa stay sama-sama. Mungkin kamu gak enak biasanya untuk sama-sama orang tua gak bisa bicara. Bersyukur untuk keadaan ini kamu jadi lebih bisa sedikit bicara. Mungkin yang dulunya gak pernah bicara sekarang bisa halo papa, halo mama. Bisa tanya keadaan dan lain sebagainya. Bersyukur buat apa yang ada. Bersyukur untuk saudaramu, jangan berantem terus. Bersyukur buat apa yang di tanganmu. Kalau hari ini mungkin kamu yatim piatu, gak ada orang tua atau single parent orang tuamu. Bersyukur hari ini Tuhan masih pelihara kamu. Bersyukur buat semua kejadian saudara. Dengar baik-baik saudara ya. Setiap orang itu Tuhan itu latihnya berbeda-beda. Kenapa? Karena setiap kita ini spesial di mata Tuhan. Kita ini punya kelebihan dan kekuatan masing-masing. Bersyukur dengan apa yang di dalam hidupmu. Jangan judgement orang lain. Jangan juga bandingkan dirimu dengan orang lain. Bersyukur dengan apa yang di tangan. Dan bertumbuh dan berbuahlah setiap musim dalam hidupmu. Amin saudara. Saya rindu setelah ini semua Army of God di regional Jawa Timur, Bali, Lombok, Kepulauan Nusa dan Australia. Setelah ini saudara, setelah musim ini berakhir, mari kita sama-sama kobarkan api. Kita sama-sama saudara di gereja lokal kita masing-masing. Mari jadi orang yang paling maksimal untuk dipakai Tuhan. Ukurannya bukan orang lain tapi diri sendiri. Jadi orang yang paling bersungguh-sungguh lari terlebih dahulu untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Jadi orang yang paling maksimal di dalam melayani Tuhan. Jadi orang yang paling maksimal untuk bertumbuh dan berbuah menghasilkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Jadi orang yang paling maksimal untuk dipakai Tuhan. Lihat saudara, di masa yang akan datang, engkau generasi Army of God, engkau akan dipakai Tuhan untuk berdiri buat bangsa dan negara. Dimanapun kau hari ini berada, untuk kotamu, untuk sekolahmu, untuk kampusmu, untuk keluargamu. Dan kamu sendiri akan menjadi contoh orang tua yang baik. Kelak besok kalau engkau sudah menikah, engkau akan dipakai juga di bidang-bidang yang hebat-hebat sesuai dengan bidangmu masing-masing. Tuhan Yesus mengasihi. Mari semuanya saya undang bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan.
Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari sama-sama katakan, semua karena kasih karuniamu. Semua karena anugerahmu. Hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku buka hatiku, Ku bawa hatiku, amin, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak
kedua tanganmu, mari kita sama-sama deklarasikan hati kita, hidup kita buat Tuhan. Tuhan, hari ini kami mendeklarasikan Engkau adalah Tuhan dan Raja atas hidup kita. Berkuasalah, bertahtalah atas seluruh hidup kami, masa kini dan masa depan. Berkuasalah juga atas masa lalu kami. Berkuasalah atas segala sesuatu yang akan kami jalani ke depan. Berkuasalah atas seluruh bidang kehidupan kami. Berkuasalah ya Tuhan. Dan biar Engkau memakai kami ya Tuhan seumur hidup kami ya Tuhan. Memakai kami dimanapun kapanpun. Dan Kau bebas menyatakan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Kau memberkati setiap army of God ya Tuhan yang mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Pakai ya Tuhan. Urapi dengan urapan yang dahsyat yang daripada-Mu ya Tuhan. Dan biar kami semua menjadi orang-orang ya Tuhan yang berkenan di dalam hati-Mu ya Tuhan. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi seluruh jemaat army of God. Aku berdoa buat seluruh army of God yang ada di regional Jawa Timur, Bali, Lombok, Kepulauan Nusa, dan Australia. Setelah masa stay at home ini berakhir, aku berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan akan pakai engkau menjadi orang-orang muda yang luar biasa. Orang-orang muda yang dewasa. Dewasa secara mental, secara hati, secara roh. Sehingga engkau akan menjadi orang-orang yang Tuhan siap pakai kapanpun. Kau akan jadi berkat buat generasimu, kau jadi berkat buat keluargamu. Kau akan jadi berkat dimanapun kau berada. Bahkan engkau akan berapi-api. Army of God di gereja-gerejamu akan menjadi army of God yang tidak terpadamkan apinya. Karena ada Tuhan di sana. Bukan karena kehebatan kita, tetapi karena ada Tuhan Yesus di sana. Aku berdoa biar pemimpin-pemimpin yang baru, yang banyak dilahirkan di dalam angkatanmu. Masa depanmu, janji-janji Tuhan yang sudah Tuhan bicarakan baik melalui firman Tuhan, melalui khotbah yang kau dengar maupun yang kau dapat sendiri, biar itu terjadi atas hidupmu. Dan seluruh rencana Tuhan tidak ada yang gagal, semuanya berhasil atas hidupmu. Biar aku berdoa, kobarkan apimu dimanapun kau berada. Jadilah berkat, dan aku berdoa melalui hidupmu ada banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Terimalah semua berkat yang terbaik ini di dalam nama Yesus. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama dengan saya katakan